Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 5B MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Yang pertama adalah hak. Apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan dimiliki sejak lahir. Setiap manusia pasti memiliki hak ya. Selanjutnya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi sebelum kita menuntut hak kita wajib atau kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanggung jawab individu sendiri meliputi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya yaitu beribadah tepat pada waktunya sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di sini saya berikan contoh. Ketika Roni membaca sambil berjalan, dia sebentar-sebentar melihat jalan, tetapi ia tersandung batu dan terjatuh. Akibatnya kakinya terkilir. Ia sangat menyesal atas kejadian tersebut. Dalam peristiwa tersebut, Roni harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat kelengahannya, akibat dia tidak hati-hati dalam berjalan. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Karena saling membutuhkan, maka manusia tinggal di tengah-tengah masyarakat ya. Karena itu manusia tidak boleh berperilaku seenaknya sendiri dan harus mematuhi aturan hidup bersama di dalam masyarakat. Manusia tersebut juga harus melakukan kewajibannya dengan tidak mengganggu hak dari manusia yang lainnya. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di sini setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara pasti akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Aturan-aturan ini wajib ditaati oleh warga negara ya. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini saya sediakan sebuah cerita yang ada hubungannya antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Warga desa Sukasari akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah seorang warga, Pak Rino memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pak Rino dan warga yang lain bergotong royong menyiapkan tenda dan kursi di balai desa. Di malam hari, warga beramai-ramai berdatangan ke balai desa untuk memberikan suara dengan memilih salah satu calon ketua RW yang ada di kertas suara. Warga pun tetap berada di balai desa hingga perhitungan suara berakhir dan terpilih seorang ketua RW yang baru. Seluruh warga menjalankan kewajibannya dengan menjaga agar pemilihan tersebut dapat berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Calon ketua RW yang dipilih Pak Rino ternyata kalah dalam pemilihan. Pak Rino menerima hasil pemungutan suara tersebut dengan lapang dada dan memberikan selamat kepada ketua RW yang baru terpilih. Proses pemilihan ketua RW merupakan bentuk masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun memiliki pilihan yang berbeda dengan warga yang lain, Pak Rino menghormati perbedaan
yang ada serta bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi di sini ada hak ya, di mana setiap warga memiliki hak untuk memberikan suaranya kepada calon ketua RW yang terpilih. Kemudian warga juga berkewajiban untuk menjaga agar pemilihan tersebut dapat berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Kemudian untuk tanggung jawab di sini diberikan contoh oleh Pak Rino yang calon ketua RW yang dicalonkan oleh Pak Rino kalah dalam pemilihan, tapi Pak Rino tetap menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Di sini sikap tanggung jawab ya, Pak Rino memiliki sikap tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana akibatnya jika tidak ada tanggung jawab di dalam masyarakat? Nah, tanpa tanggung jawab, kita tidak akan menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab. Rumah Pak Johan tidak memiliki tempat pembuangan sampah di depan rumahnya. Sampah dari dalam rumah diletakkan begitu saja dan di depan pagar rumahnya. Akibatnya banyak lalat berdatangan dan sampah tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi tersebut, tetapi setelah mendengarnya Pak Johan malah membakar sampah sehingga justru mencemari udara di lingkungan tempat tinggal Pak Johan. Tindakan Pak Johan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab karena tidak memperhatikan dampak tindakannya bagi masyarakat sekitar. Nah, ini contoh sikap tidak bertanggung jawab ya. Selanjutnya, di sini ada tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Di sini ada gambar warga kampung yang sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Pertanyaannya ada di samping gambar. Kalian tulis pertanyaan beserta jawabannya di buku tulis kalian ya. Di sini ada 2 gambar, yang masing-masing gambar ada pertanyaannya ya. Untuk gambarnya tidak perlu digambar. Untuk gambar yang kedua ini ada seorang anak yang kamarnya berantakan ya. Nah, ini kalian jawab pertanyaan sesuai dengan gambarnya ya. Ditulis di buku, kemudian beserta jawabannya, kemudian dikirimkan ke saya seperti biasanya ya. Baiklah, cukup sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.